down, please. Good morning, class. How are you this morning? I'm fine, thank you. Thanks for asking me. Now, before we start our lesson today, let's pray first. So, who will lead us in pray? Siapa yang mau pimpin kita di dalam doa? Okay, please. Before start, let's pray to God. Please start. Finish. Okay, thank you. Now I will check your attendance for list. Who is absent today? Siapa yang tidak hadir hari ini? No one? Semua hadir? Oke, bagus, good. Semuanya hadir ya. Oke. Well, I wanna ask you, do you still remember our material last week? Ada yang ingat materinya minggu kemarin? Siapa yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ya? Ada yang masih ingat? Ya, self introduction. Apa yang dimaksud dengan self introduction? Perkenalan? Ya, perkenalan diri. Ada yang bisa kasih contoh cara memperkenalkan diri? Ada? Siapa yang bisa kasih contoh cara memperkenalkan diri? Siapa? Satu orang bisa katakan ya. Please stand up. Ketua kelas ya. Hello, my name is Mufli. I live in Salusapang. Okay, good. My favorite color is blue. Okay. Nice to Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Thank you. Good. Tepuk tangan untuk ketua kelas. Dan sebelum itu kita I will you stand up. You all stand up. Semuanya seperti ini. Kita menyanyi lagu nasional. Semua menyanyi. Okay, sit down please. Thank you ya. Now we continue our lesson. Ya. Oke, look at your around. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya ingin tanya-tanya dulu. Saya ingin bertanya ya. Perhatikan pertanyaannya di atas. Look at your around
What are the things in this class? Jadi lihat di sekitar kalian benda-benda apa saja yang ada di kelas ini. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Lihat sekitar di dalam kelas. Kira-kira apa-apa saja yang ada di dalam kelas? Ada yang tahu? Ya, angkat tangan. Ada yang bisa jawab? Ya, apa? Jawab apa? Satu benda apa? Window, ya, jendela, betul. Good. Apa lagi? Apa lagi selain jendela? Ya, apa? Blackboard. Blackboard, ya. Papan tulis. Ada lagi? Table, meja. Apa lagi? Book. Apa lagi selain buku? Pen. Selain itu? Ya? Clock, ya, jam. Selain, masa cuma itu yang di dalam kelas? Ada apa saja? Ya? Door, pintu. Selain pintu? Ya? Ya, chair. Kursi, ya. Oke. Jadi kalian sudah jawab benda-benda yang ada di sekitar kalian yang ada di dalam kelas. So, kira-kira hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya? Ada yang mau tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya? Masih keras? Apa? Hah? Benda? Ya, benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya. So, today we are study about things in the classroom. Jadi benda-benda yang ada di dalam kelas. Next. Ya, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah nanti kalau kita setelah kita mempelajari benda-benda yang ada di dalam kelas, kita bisa menyebutkan nama dan jumlah benda yang ada di dalam kelas. Terus selain itu membedakan. Jadi kalian nanti bisa membedakan penggunaan artikel dan en. Ya. Kata sandang, artikel dan en. Terus yang ketiga, kalian juga nanti menuliskan kalimat. Jadi kalian disuruh menuliskan kalimat benda-benda yang ada di dalam kelas dengan menggunakan there is and there are. Ya, nanti kita jelaskannya. Next, saya akan menunjukkan video. Kalian bisa amati ya videonya. Perhatikan baik-baik. My classroom. A chair. A book. A pencil. A computer. A bag. A sharpener. A table. A blackboard. A notebook. A ruler. A pen. A window. An eraser. A door. Oke, itu ya. Jadi kalian bisa ulangi
Kalian ikuti ya. Apa yang diucapkan video tersebut? Bisa tak? Ya, bisa. Coba kalian ulangi apa yang disebutkan oleh video tersebut. My classroom. A chair. Coba ucapkan a chair. Ya, itu artinya kursi. Ya, kursi, sebuah kursi, a chair, sebuah kursi. A book. A book. Ulang, a book. Artinya Sebuah buku. oke, sebuah buku. Next, A pencil. a pencil. Ulang, a pencil. Artinya Sebuah pensil. oke, sebuah pensil. A computer. A computer. Artinya oke, sebuah komputer. A bag. A bag. Artinya Sebuah tas. oke, sebuah tas. A sharpener. A sharpener. Ulang, a sharpener. Artinya peruncing atau penggoroknya. Ya, peruncing pensil. A table. A table. Artinya sebuah meja. A blackboard. A blackboard. A blackboard. Artinya oke, sebuah papan tulis. A notebook. A notebook. Ulang, a notebook. Artinya ya, buku catatan. Notebook, buku catatan. A ruler. A ruler. A ruler. Artinya ya, sebuah penggaris. A pen. A pen. A pen. Artinya sebuah pena atau pulpen. A window. A window. A window. An eraser. An eraser. An eraser. A door. Door. A door. A door. Apa itu? Ya, sebuah pintu. Oke. Ya, itu sudah ya. Ya, itu sudah benda-benda yang ada di dalam. Nah, benda-benda yang ada di dalam kelas. Jadi benda-benda yang ada di dalam kelas. Tadi itu gambar-gambar itu semua ada di dalam kelasnya. Ya, ada yang tidak ya? Apa yang tidak ada di dalam kelasnya? Ya? Komputer, apa lagi? Ya, kalian tidak punya penghapus. Nah, sekarang kita lanjut materinya. Sekarang ini kita ada penggunaan artikel e dan en. Penggunaan kata sandang e dan en itu artinya sebuah. Jadi e dan en itu sama-sama artinya. Artinya sebuah, sebuah atau satu. Ya, kalau sebuah buku berarti satu buah ya buku atau e book. Tadi sudah ada contohnya. Kemudian e itu digunakan untuk benda tunggal yang dimulai dengan bunyi konsonan. Ya, bunyi konsonan. Konsonan seperti huruf atau huruf mati.
Contohnya, book atau room. Lihat ini. Tadi dijelaskan itu digunakan benda tunggal. Benda tunggal itu satu. Terus dimulai dengan bunyi huruf konsonan. Konsonan itu huruf mati. Mana yang dimaksud dengan huruf konsonan? Contohnya benda book. Book itu ini. Di depannya huruf B. Ya, itu huruf mati. Maka ditambahkan artikel sebuah buku, book. Sama dengan ini. Sebuah mistar, rule. Kenapa pakai di sini? Karena di depannya itu bunyi huruf konsonan ya, huruf mati. Kemudian artikel penggunaan artikel itu digunakan untuk kata-kata benda yang diawali dengan bunyi huruf vokal. Yang mana itu dimaksud dengan huruf vokal? A, I, U, E, O. Lain daripada itu huruf konsonan. Ya. Lihat lagi. Eraser. Coba sebutkan eraser. Kalian sebutkan apa huruf pertamanya? Bunyi huruf apa? Eraser. I. Ya. Bukan hurufnya tapi bunyinya. Eraser. Jadi huruf di depannya itu huruf apa? I. Huruf I itu huruf ya, huruf vokal atau huruf hidup ya, I. Maka di depannya ditambahkan eraser. Terus sama dengan umbrella. Coba sebut umbrella. Bukan umbrella tapi umbrella. Kalian kira-kira sebut huruf apa di depannya? Jadi huruf A itu huruf vokal, huruf hidup. Yang kan kita gunakan artikel N. Paham? Sama-sama artinya book, an eraser, satu buah buku, satu buah mistar. Penghapusnya, satu buah penghapus. Hanya penggunaannya beda. Ada menggunakan ada menggunakan en. Paham tak? Oke, kita lanjut. Ini ada contoh-contoh benda yang ada di dalam kelas menggunakan artikel dan en. Artikel dan en. Ada yang bisa Ada yang bisa sebutkan? Ada yang bisa sebutkan benda-benda yang ada di dalam kelas sesuai dengan gambarnya? Coba satu orang. Berdiri. Kasih keras-keras. Ini dulu. Apa dulu ini? Globe. Globe itu artinya ya bola dunia. Sebuah bola dunia atau satu buah bola dunia. Kemudian next a clock. Ini a clock, satu buah jam menggunakan ya. Kemudian ini cupboard. Bukan cupboard, tapi cupboard. Cupboard. Oke. Next ini a board. A board. Ya, sebuah papan tulis. Kemudian next ini a picture. Bilang a picture. A picture. Kemudian ini an air conditioner. Apa itu air conditioner? AC ya. Itu singkatannya. Jadi kalau disingkat AC itu kepanjangannya dari air conditioner. Ya, biasa kita singkat AC. Itu yang maksudnya air conditioner. Kemudian a door, sebuah pintu. A window, sebuah wall. Apa itu a wall? Ya, dinding. Kemudian apa ini? A floor. Ya, lantai. A table. Bukan tablet. Tablet itu obatnya. Kalau ini table. Ya, kalau ini a book. Ini a
apa itu? Sebuah meja. Ya, meja juga. Jadi bedakan table dengan desk. Ya, desk itu meja juga yang digunakan siswa untuk belajar. Kemudian ini chair, sebuah kursi, bukan chair tapi chair, sebuah kursi. Jadi ya bisa dibedakan yang mana penggunaan artikel dan en. Nah, ini di atas AC ini menggunakan artikel en karena di depannya bunyi huruf ya vokal, ada air conditioner, ada bunyi huruf e. Jadi menggunakan artikel n. Bisa tak? Paham sampai sini? Next, kita melangkah ke penggunaan there is and there are. There is and there are, artinya itu ada. Jadi there is dengan there are itu sama-sama artinya ada. Sama dengan tadi en dengan artinya sebuah, sama-sama artinya, tapi penggunaannya saja beda. Nah, lihat, there is itu digunakan, ada yang bisa baca satu orang? There is artinya Digunakan untuk menyatakan suatu benda tunggal. ya, digunakan untuk menyatakan benda tunggal. Kalau there is itu tunggal, ada benda satu. Terus jumlahnya hanya satu, tunggal atau singular itu artinya. Kemudian kalau there are itu digunakan ya, kalau there are itu digunakan untuk menyatakan benda yang lebih dari satu. Lebih dari satu artinya ada dua, tiga dan seterusnya. Jadi bedakannya there is dengan there are. Kalau there is untuk benda yang cuma satu. Kalau there are ya lebih dari satu. Ini rumusnya. Bisa kalian lihat rumusnya. Rumusnya there is. Yang pertama kita tulis there is dulu, there is. Kemudian ditambahkan artikel atau en. Kira-kira kita gunakan atau en. Kemudian ditambahkan noun. Noun itu artinya kata benda. Itu noun. Jadi noun itu artinya kata benda. Kemudian there are itu kemudian ditambahkan some, bisa some atau jumlah benda, bisa 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ditambahkan kata benda atau noun, terus ditambahkan s di belakangnya. Jadi jangan lupa ya, kalau benda yang lebih dari satu itu kita tambahkan s di belakangnya. Kalau 2 buku, 2 books, tambahkan s di belakangnya, book menjadi books. Ya. Kalau 2, kalau 1 tidak usah tambahkan s. Ini contohnya. There is a book. Artinya ada sebuah buku. Ada sebuah buku. Ini menggunakan artikel e. Kenapa e di sini? Karena di depannya itu bunyi huruf mati. Ada sebuah buku karena satu saja buku. Kemudian ini there is a table, ada sebuah meja. Kemudian there is an eraser, ada sebuah penghapus. Ini menggunakan an lagi di sini. Ada sebuah, sama saja artinya sebuah, tapi penggunaannya beda. En, kan kenapa en di sini? Karena di depan ini yang menggunakan huruf vokal. Sudah paham? Ya. Contoh there are. There are 5 books. Kenapa menggunakan are di sini there are? Karena ya lebih dari satu. Jadi tidak pakai artikel e dan en lagi. Ya, karena e dan en itu artinya satu, sebuah. Kalau ini 5. Jadi cukup tambahkan angkanya, jumlahnya saja buku berapa. Di sini ada berapa bukunya? Ada 5. Makanya kita tulis there are 5 books. Ya, books itu ditambah x di belakang.
karena banyak. Ya. Kemudian ini there are 2 tables. Ada 2 meja, sama saja ya di atas penggunaannya. Ah, ini juga there are 3 eraser. Ada 3 penghapus. Oke, thank you. Sekarang saya mau tanya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada? Tidak ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ya, paham sampai di sini? Kalau begitu, saya akan berikan kalian lembar KPD worksheet. Jadi kalian kerjakannya. Kalian kerjakan secara berkelompok saja, berpasangan. Jadi kerjanya secara berpasangan saja ya. Jadi berpasangan yang ada di teman sebangkunya. Bisa tak? Ya. Jadi semua sudah dapat? Ada yang belum dapat? Lihat worksheet. Activity pertama. Lihat gambaran ini. Jadi kalian find things that you have in your classroom and your friends bag. Jadi temukan benda-benda yang ada di dalam kelas dengan benda-benda yang ada di dalam tasnya temanmu. Jadi yang ini, ya, ini periksa tasnya temannya, lihat benda apa yang ada di dalam tasnya temannya. Kemudian ini juga cari, lihat juga benda apa yang ada di dalam tasnya temannya. Bisa tak? Bisa? Ya, bisa. Jadi masing-masing lihat tasnya teman, benda apa yang dia bawa. Kemudian activity 2, nanti habis itu activity 2 kalian buat kalimat sederhana sesuai dengan gambar yang ada di sini. Kalimat sederhana menggunakan there is dengan there are. Ya, kira-kira mana menggunakan there is, mana menggunakan kalimat there are. Sesuai dengan contohnya tadi. Bisa tak? Bisa? Ya. Kemudian activity 3, tugas yang ketiga di belakangnya itu kalian
masukkan atau lengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan artikel dengan en. Mana menggunakan mana menggunakan en. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalian kerjakan secara berpasangan di meja masing-masing. Ya, berpasangan dengan temannya yang di samping. Kerjakan mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 10 menit. Kerjakan. Jadi kalian gunakan kamus, ada kamusnya ya. Ya, masing-masing gunakan kamus. Ya, jadi di ini aktivitas pertama, tugas pertama itu things in my classroom. Jadi kalian cari benda apa yang ada di dalam kelas. Sebutkan saja benda-benda yang ada dalam kelas. Tidak usah sebutkan jumlahnya ya, bendanya saja. Langsung. Kemudian things in my friend's bag. Benda yang ada di dalam tasnya teman. Sudah tahu? Ya. Ada yang bertanyakan? Ya, grup tulis saja kelasnya dengan nama kelompoknya ya. Nama kelompok. Jadi tulis namanya ya, nama kelompoknya. Masing-masing di kertasnya itu tulis namanya 2 orang. Kalian gunakan kamus ya. Ya, kalian masing-masing lihat benda-benda apa saja yang ada di dalam kelas. Terus lihat benda yang temanmu bawa di dalam tasnya. Gunakan kamusnya ya. Masing-masing punya kamus. Gunakan kamus. Kerjasama ya dengan temannya. Tanyakan kalau ada yang kurang paham. Ada yang tanyakan? Sudah? Ya, kalau sudah lihat benda yang di dalam kelas, periksa tasnya temannya.
saja. Kalau ini gambar-gambar tidak usah pakai nama bingkainya, langsung saja picture gambar. Sudah? Wah. Masa cuma sebutkan nama-nama saja, nama 12. Ya. Ada yang masih susah? Sudah? Buka kamusnya, buka kamus. Kalau buka kamus, pas cari bahasa Indonesia ke Inggris, itu di belakangnya, di bagian belakang sini ya. Cari bagian belakangnya bahasa Indonesia. Kalau Inggris ke Indonesia di depannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau kalian mau cari kata di dalam kamus, contohnya penghapus, itu kan ada imbuhan peng, ya, awalan peng. Jadi kalian cari hapus, kata hapus, hapus, kata hapus di situ. Jadi nanti muncul hapus, menghapus, muncul semua. Sama dengan mempunyai. Tidak, jangan cari kata mempunyai, tapi cari kata punya. Gitu. Memiliki, milik. Sudah? Waktunya habis? Sudah?
perhatikan penggunaan artikel e dan e-nya atau there are, there is. Ya? Kenapa? Sudah? Buka kamus ya, buka kamus. Buka kamusnya, cari bahasa Inggrisnya di dalam. Kalau sudah dibaca baik-baik. Sudah? Sudah? Sudah semua ya? Masa belum? Saya hitung sampai 5. Mulai dari belakang hitung. Sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop sudah ya. Sudah? Sekarang siapa yang mau naik? Presentasikan hasil diskusinya dengan temannya, teman sebangkunya. Siapa yang ada yang bisa? Coba. Siapa yang pertama? Masa tidak berani? Semuanya harus naiknya. Beranikan diri. Kita tidak usah takut salah. Yang penting kita sudah berusaha. Kalau tidak usaha itu yang salah. Naik 2 orang biar gantian nanti baca temannya. Jadi baca activity 1, activity 3 supaya tahu jawabannya. Naik siapa? 2 orang. Naik langsung dengan temannya. Oke, silakan. Siapa? Kelompoknya Nur Intan. Mana Nur Intan? Naik. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nur Intan. Naik di depan sini. Depan sini ya. Baca. Siapa yang mau activity 1, activity 2, yang lain dengarkan temannya ya. Jadi yang lain dengarkan. Dengar ya, dengar di belakang atau tidak suaranya? Tidak. Friend, bag, book, pen, slot, water, bottle, cake, pen.
is pen. There are 5 books. There are 7 students. There is a blackboard in my classroom. She brings a storybook. I have an eraser. There is a pen in my bag. It is an air conditioner. This is a chalkboard. My friend have a sharpener. The teacher has a notebook. There is a clock on the cupboard. I bring a dictionary. Oke, good. Tepuk tangan untuk kelompoknya Nur Intan. Berikutnya, siapa lagi? Dari sini, ada yang mau sebelah sini. Cepat-cepat, kita ambil nilainya ya. Ayo, ini di depan. Ah, belum, masa belum? Oke, coba. Ya, boleh. Naik di atas. Cepat, cepat boleh. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Kasih semangat ya. Oke, kelompoknya Keisha di depan sana, Keisha. Ya, baca yang keras-keras. This is my classroom. Book, table, chair, bag, blackboard, window, pencil, pen, clock, door. This is my friend's bag. Book, pen, ruler, eraser, tape, tie, pencil, color pencil. This is my square. This is my friend's bag. Book, pen, hat, pencil, ruler, eraser, wand, pencil, color, Yang lain dia, nah. air, to eraser. There are 3 rulers. There is a pen. There are 5 books. There are 7 boy and girl. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk temannya ya. Oke, siapa lagi yang berikutnya? Oke, naik. Kasih applause buat temannya. Yang lain teman. In my classroom, blackboard, book, window, door, book, table, pen, files, picture. Things in my
5 books. There are 7 students. Number 1, number 2, number 3, and number 4, number 5, and number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, Oke, good. Thank you. Tangan. Apa lagi? Berikutnya. Apa yang bagian kelompok sebelah sana? Oke, yang di depan. Kelly. Tepuk tangan untuk kelompoknya Kelly. Ya. Activity 1. Things in my classroom. Window, door, well, clock, fan, table, desk, cake, blackboard. Things in my friend's bag. Book, notebook, correction pen, ruler, pencil, hand sanitizer, crayon, sharpener, and eraser. Activity 2, here are 2 areas. Here are rules. There is a pen. Here are 5 books. Here are 7 students. One up, 1, 2, up, 3, and 4 up. 5 and 7 up, 6 up, 8 up, 9 up, 10 up. Good. Tepuk tangan untuk kelompoknya Kelly. Ada lagi? Siapa yang mau naik? Kalau tidak naik hari ini berarti tidak dapat nilai ya. Siapa lagi yang mau naik? Siapa? Oke, naik saja, naik, angkat tangan, naik ke sini. Tidak usah malu-malu, jangan takut salah. Apa lagi? Ya, yang di depan sudah. Hah? Sudah. Oke. Oke, kasih semangat teman-temannya. Activity 1. Things in my classroom. Blackboard, clock, window, chair, table, door, book, pen, notebook, pencil. Things in my friend's bag. Book, pencil, pen, notebook, tissue, cat, roller, eraser, bottle, mask. Activity
Sebutkan benda-benda yang ada di dalam kelas. Ya, harap tenang semua dulu. Duduk tenang. Sudah? Benda-benda yang ada di dalam kelas, terus benda yang ada di dalam tas temannya. Oke. Jadi sudah paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi ada yang bisa simpulkan? Kita belajar apa dari awal sampai sekarang? Kita belajar apa? Ada yang bisa simpulkan? Ya, kita belajar benda-benda yang ada di dalam kelas. Contohnya benda yang ada dalam kelas ada table, terus chair. Oke, tadi kalian buka tasnya temannya, ada benda apa saja yang ada dalam tas teman? Ada pen. Razer apa? Ada HP. Siapa yang bawa HP? Tidak boleh bawa HP ya. Oke, sudah ya. Jadi hari ini senang belajar tentang things in the classroom. Senang? Are you enjoy? Oke, ya. I think enough for today. Jadi minggu depan kita akan belajar mengenai descriptive people, describing people, mendeskripsikan orang. Ya, oke. I think enough for today. Sekian untuk hari ini. Who is need us pray? Siapa yang mau pimpin kita dalam doa sebelum pulang? Oke. Nina, please. Sudah? Okay. Sit down, please. Stand up, please. Greeting to our teacher. See you next time ya. Ya, jangan keluar dulu ya. Kalau untuk buka-buka HP-nya jangan lupa buka YouTube saya ya.